Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah dan lindungannya serta kebahagiaan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi pembelajaran kontekstual. Apa sih pembelajaran kontekstual itu? Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, ada yang sudah tahu apa itu strategi pembelajaran kontekstual, atau mungkin sudah mengetahuinya dari sebelumnya? Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang materi strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian pembelajaran kontekstual, yaitu merupakan konsep belajar yang menekankan siswa tentang keterlibatan siswa dan menghubungkan pembelajaran di dunia nyata dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, langkah-langkah strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, modeling, yaitu pemusatan perhatian. Yang disebut dengan pemusatan perhatian itu adalah, pada tahap ini, guru akan menyampaikan mengenai kompetensi dan tujuan, bimbingan dan motivasi kepada para peserta didik. Guru harus menanamkan pola pikir kepada para peserta didik untuk lebih memahami pembelajaran disampaikan dengan belajar, menemukan ilmu sampai mengonstruksikan gagasan secara mandiri. Guru juga memberikan pemusatan perhatian dan motivasi kepada peserta didik. Pada tahap ini juga, semua kompetensinya, yaitu tujuan, pengarahan petunjuk, rambu-rambu, serta contoh disampaikan oleh guru. Dan yang kedua, tahap inquiry, yaitu tahap identifikasi. Tahap ini terdiri dari pengidentifikasian, analisis, observasi, serta hipotesis yang akan dilakukan oleh peserta didik. Guru akan membimbing peserta didik dalam melakukan tahap ini dan membentuk mereka berpikir secara kritis. Mengapa di inquiry ini berbagai teori dan konsep pembelajaran yang ada? Peserta didik nantinya akan menemukan hasil dari identifikasinya yang akan membuat mereka lebih ingin tahu lagi mengenai pembelajarannya. Maka dari itu, tahap inquiry ini sangat penting dalam penerapan strategi pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, questioning, yaitu tahap ini menjelaskan atau bertanya. Jadi tahap menanamkan karakter ingin tahu pada peserta didik dengan bertanya. Mereka bertanya karena telah berpikir dengan kritis. Pada tahap ini juga, guru akan membantu peserta didik dalam mengarahkan, mengeksplorasi, menuntun, dan mengevaluasi, dan juga dalam generalisasi. Dan yang keempat, learning community. Di tahap ini, guru akan membuat peserta didik belajar dengan membentuk kelompok atau grup belajar. Peserta didik akan diminta untuk bekerja sama, melaksanakan berbagai aktivitas dan penelitian dalam kelompok belajar tersebut. Dan yang selanjutnya, reflection, yaitu tahap ini, sesuai namanya ya, guru akan meminta peserta didik untuk merefleksi kegiatan yang telah mereka lakukan selama ini. Peserta didik akan diminta oleh guru untuk mengulas dan merangkum materi yang udah pernah dipelajarinya. Kegiatan ini biasanya akan dilakukan pada sesi akhir pertemuan pembelajaran. Peserta didik akan mereview atau mengulas kembali, merangkum, juga menindaklanjuti apa yang telah mereka refleksikan.
Dan yang selanjutnya, authentic assessment, yaitu di tahap ini, tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pembelajaran dan pengajaran kontekstual. Pada tahap ini, guru akan menilai peserta didik secara objektif supaya mereka bisa mewujudkan kompetensi yang telah disampaikan pada awal pembelajaran oleh guru. Oke, selanjutnya yaitu prinsip. Di sini saya akan membahas prinsip strategi pembelajaran kontekstual, yaitu ada 3 ya. Yang pertama persiapan atau pembukaan, dan yang kedua penyajian, dan yang ketiga yaitu penutup. Selanjutnya kita akan memasuki dengan karakteristik strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, karakteristiknya yaitu membuat keterkaitan. Dan yang kedua, secara individu. Dan yang ketiga, bekerja sama. Dan yang keempat, berpikir kritis dan kreatif. Yang kelima, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang keenam, menggunakan penilaian otentik. Ini saya akan membahas tentang kelebihan strategi pembelajaran kontekstual, yaitu menjurus kepada keterampilan dan kemampuan siswa dalam menyangkut pautkan atau meningkatkan mobilitas semua siswa dalam berpikir kreatif mengenai suatu permasalahan di lingkungan nyata. Dan kelebihannya juga menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. Dan kelebihannya juga pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan, membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok, dan terbentuk sikap kerjasama yang baik antara individu maupun kelompok. Itu kelebihan dari strategi pembelajaran kontekstual. Dan yang selanjutnya, saya akan membahas tentang kekurangan strategi pembelajaran kontekstual. Kekurangan pada pendekatan pembelajaran kontekstual ini kontekstual ini sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah waktu. Dan kelemahan ini di sini juga dapat kita mengerti pemilihan informasi atau materi di kelas berdasarkan pada kebutuhan siswa. Padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda, sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pembelajaran karena tingkat pencapaian siswa tadi tidak sama. Terus tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama. Dan dalam proses pembelajaran itu akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan yang kurang, yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Bagi siswa juga yang tertinggal dalam proses pembelajaran akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalannya. Karena dalam model pembelajaran ini, kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan usaha sendiri. Jadi siswa yang dengan baik mengikuti setiap pembelajaran dengan model ini tidak akan menunggu teman-teman yang tertinggal dan mengalami kesulitan. Oke, baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai tentang strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama pengertiannya, dan yang kedua langkah-langkahnya, yang ketiga prinsip, yang keempat karakteristik, yang kelima kelebihan, dan keenam kekurangan. Oke, baik,
Saya minta maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya mempresentasikan pembelajaran tentang materi strategi pembelajaran kontekstual ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.